Seorang wanita yang diduga menginjak kitab suci agama saat live di media sosial dilaporkan ke polisi. Pembuat laporan adalah kelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi Apologet Islam Indonesia atau AII. Mereka melaporkan kasus penistaan agama ini ke Polres Metro Jakarta Selatan. Objek pelaporan adalah perempuan pemilik akun TikTok @211819 Ruth. Pelapor membawa barang bukti pemirsa berupa video tangkapan layar saat terlapor live di TikTok menginjak kitab suci agama. Dalam video, terlapor menginjak kitab suci saat tengah melakukan dialog antar agama secara live di TikTok. Oke, seperti itulah yang sedang viral ya. Dan di semua berita-berita semua masuk. Ya, jadi semua berita sudah menampilkan tentang Bu Uti Watimena yang menginjak Al-Quran dan sedang viral. Bahkan saya dengar kabar Bu Uti sudah diamankan untuk dimintai keterangan ya. Sudah diamankan, ya barusan. Astagfirullah. Oke, mungkin tanggapan dari Unirifa ya. Kita membahas hari ini adalah kira-kira apa yang akan terjadi setelah Bu Uti masuk ya. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau seandainya Bu Uti merayakan Natal di dalam tahanan. Ya, mungkin silakan Unirifa sebagai teman dekat. Sebagai teman dekat sih, kedekatan kita itu sangat dekat dan sangat terasa sampai ke hati. Jadi gini ya, ini bukan aku. Pertama, Uti Watimena itu adalah asbab aku hadir ke dunia perdiskusian ini. Dia yang menjadi asbab aku ikut berdiskusi, ikut berdebat, karena dengar suara cemprengnya, aku tertarik ingin berdebat dengan dia gitu. Itu dulu yang perlu dipahami. Seperti yang aku udah ceritain di reaction kemarin. Nah, kedua adalah Tante Uti ini ibarat kata tuh kayak kena tulahnya sendiri sih, karena sempat waktu diskusi sama aku tuh dia pernah memang mengutuk aku gitu dengan beberapa kutukan ya, dan tidak sampai 9 kutukan sih ya. Mungkin kalau didengar waktu itu ada 3 kutukan atau 2 kutukan lah, dan aku udah bilang ya dalam Islam itu, dan ini deja vu banget, deja vu. Ketika dia ngutuk aku tuh dia bilang bahwa aku tuh bakalan begini dan begitu gitu, karena kamu telah menghujat Yesus kata dia kan. Nah jadi ketika dia mengutuk, aku bilang dalam hati aku, wah baginda Rasulullah bilang nih kalau kalian mengutuk, kutukan itu akan balik kepada kalian, gitu kan. Nah jadi tiba-tiba aku dengar Tante Uti sakit cancer kan, itu aku juga cukup miris lah. Ternyata dia ini mungkin karena dia lihat Apologet ini makin banyak yang minati, banyak yang nonton, para penghujat banyak yang support sepertinya gitu kan. Jadi bisa jadi dia sebagai Apologet senior mungkin ya, karena dia juga sudah mulai agak pulih sedikit, dia kembalilah untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, sayangnya dia ya qadar Allah ya, Allah yang izinkan sih menurut aku bahwa dia tuh nggak sengaja buka camnya buat memperlihatkan bahwa kakinya tuh buat nahanin Al-Quran. Dia tahu pada Al-Quran ada kitab suci umat Islam dan dia sedang berdialog lintas agama. Itu kesalahan fatalnya dia tuh begitu. Dan kemudian dia mengkonfirmasi bahwa itu bukan Al-Quran, itu adalah kitab hadis. Itu yang sangat aku sayangkan. Padahal aku udah telepon dia kasih tahu jujur aja, udah nggak usah banyak pembelaan karena emang buktinya tante itu melakukan kesalahan dan dia tidak mau jujur begitu. Sampai-sampai dia bilang itu ada kitab hadis. Nah, ibarat kata Tante Uti itu udahlah jatuh ketimpa tangga, ketimpa badan Pak Bom-Bom yang juga ikut jatuh dari atas, ditabrak Toronton, habis itu tahu-tahu mukanya kena kotoran. Jadi itu udah berlipat-lipat ganda gitu dari dianya gitu. Nah, terus satu lagi apa ya? Nah, ini mungkin yang akan terjadi, Jul. Kalau kita lihat dia banyak teman-teman yang desas-desusnya gitu kan, membuka donasi gitu untuk Bu Uti. Ingat gak dulu si KC? Open donasi jadi kisruh kan, Jul? Gara-gara open donasi buat membantu si KC. Silakan di cross check. Walah. Sang debater membuka donasi untuk membantu Uti Watimena. Membantu tapi nomor rekening Rudi Yohanes ya, keren. Mana nomor rekeningnya? Itu deh di gambar bawah. Coba lihat. Coba itu di bawah nih. Oh, BCA. Oh. Astagfirullahaladzim. Masuk TV, Bu Uti bersabar ya, bersabar.
Bu Uti akan menjadi ladang ya, ladang Bukan, untuk Bu mereka semua. Uti akan mati menjadi martir. Ya menurut teman-teman Kristen, Bu Uti kalau seandainya beliau wafat itu akan menjadi martir. Karena dalam Kristen itu memang setiap apologet itu memikul salib, guys. Bener kan, Jul? Kau kan mantan Kristen. Iya, cuman masalahnya ya gini ya, Bu Uti itu kan istilahnya punya nomor rekening sendiri. Kalaupun nggak nomor rekening Bu Uti, masih ada anak-anaknya. Ataupun Iya. siapalah yang ditunjuk sama Bu Uti gitu. Misalnya Bu Uti tunjuk, ya udahlah aku pakai nomor rekening siapa gitu. Nggak harus juga gitu nomor rekening sendiri gitu. Tapi ya kita maklumi lah bagi beberapa orang ya, itu kalau ada kasus seperti ini, ya ini saatnya mendapatkan panggung, mendapatkan semua sorotan kan. Bentar Jul. Inilah yang kubilang apa ya, kita cukup miris dan jangan sampai ada yang di muslim seperti inilah. Ya, jangan sampai ada muslim yang mengikuti jejak seperti ini. Silakan. Iya, jadi kalau kita kalau kita perhatikan ya, kenapa banyak orang-orang yang menista agama, tapi ketika dia ditangkap sama polisi itu ngakunya dia difitnah. Kenapa? Pertama, tentu mereka tidak mau jujur mengatakan bahwa iya kami memfitnah, karena kalau sudah datang ditangkap polisi itu baru terasa gitu loh bahwa, wah ternyata nggak enak juga ya pakai baju Shopee gitu kan. Nah, Rudy Yones mengatakan, "Sabarlah Bu Uti, kau difitnah." Gimana mau dikatakan difitnah orang videonya beredar gitu, kakinya nyender di Al-Quran, masa itu dikatakan fitnah? Fitnah itu tidak dilakukan, tapi kami bilang dilakukan, baru itu fitnah. Definisi fitnah aja Uti Watimena nggak tahu gitu loh. Ngeri kan? Itu ya, Ya. itu Rudy Yohanes lah, Rudy Yohanes bilang bahwa dia difitnah, Tante Uti difitnah. Padahal apa yang mau dikatakan difitnah? Orang dia benar-benar kelihatan kok video. Bahkan kita sendiri ya Julia bilang bahwa itu udah susah kali buat selamat karena nampak kali kakinya di situ. Nah, cuman aku termasuk yang, apa ya namanya, ya dibilang kasihan ya kasihan lah, namanya juga, sesama apologet gitu kan, sesama pendiskusi dan dulu dia tidak terlalu lah parah seperti Kiamat dan Sofiatul ya. Kalau Sofiatul yang itu aku ketawain, tapi sayangnya Tante Uti yang duluan malah, dapatkan tulahnya sendiri. Ya bisa jadi, orang-orang seperti yang lain itu akan mendapatkan azab yang lebih parah daripada yang ini, bisa jadi mudah-mudahan ini jadi asbab kebaikan buat Tante Uti sih. Beliau berubah, tidak lagi berdebat ataupun mau berdebat pakai data gitu, nggak menghina gitu, menunjukkan, sesuai dengan apa yang tertulis gitu, nggak mintir-mintir kitab suci. Karena gini yo, dalam kitab suci mereka kan tertulisnya begitu, barang siapa yang menambah-nambahkan firman Tuhan itu tidak akan selamat kan. Nah, Tante Uti tuh sering tuh nambahin firman Tuhan. Kalau mau lihat diskusinya silakanlah lihat tuh. Yang tidak tertulis ditambah-tambahin, yang tertulis nggak diimanin, kadang begitu. Tapi ya sudahlah, aku tetap berdoa ya, mudah-mudahan Tante Uti dapat hidayah dari Allah menjadi seorang muslimah kembali ya, karena dulu dia mengaku sebagai murtadin. Dulu kan dia mengaku kalau keluarganya muslim semua, Jul. Gitu. Iya, dia mengaku waktu kecil dia ikut bapaknya untuk pindah. Tapi jadi terkenal gitu Tante Uti ya Jul. Coba banyak loh Jul, bukan cuma di itu loh, FIFA.com juga ada, Detik News juga ada. Coba lihat di surat media-media itu semua Tante Uti viral loh. Iya, dia memang udah masuk semua karena ini kan apa ya, jelas sekali karena ini tindakan loh. Kalau dia ngomong mungkin masih bisa lah dia bilang silap lidah atau ada orang ngedit ya. Kalau ini udah berat gitu. Cuman ya kita sudah berusaha memberikan saran ya. Tetapi Bu Uti lebih mendengar kepada para Polikardus. Iya. Ya, Kita kasih saran supaya minta maaf ke publik. Ini malah Polikardus bilang Ibu Uti nggak salah, malah diikutin sama Bu Uti ya. Akhirnya ya umat Islam ya makin mendidih lah darahnya, dilaporin gitu. Ya maksudnya kan kemarinnya aku udah telepon juga sama Bu Uti, Tante tuh nggak usah lah membela diri karena videonya udah nyebar kemana-mana. Mendingan Tante minta maaf, bilang sama Bang Zuma, aku ingin hadir dong di live-nya Bang Zuma. Aku mau minta maaf ke seluruh anggota masyarakat Indonesia gitu misalkannya. Minimal kan hati orang Islam yang sakit itu bisa terobati lah. Jadi nggak, ya liatinlah keadaan tante yang lagi sakit. Aku udah bilang gitu Jul, tapi dia nggak mau ikutin. Dia justru malah ngikutin nasihat dari para Polikardus, polemikus. Ya udahlah. Ya kalau Polikardus pasti dengan senang gitu. Kenapa mereka senang? Ya karena ini jadi kesempatan jadi panggung, ya dapat nama. Kedua, ya kecipratan lah. Gitu ya. Ya, donasi ini kan donasi gini. Donasi di sebelah ini ngeri loh. Ya.
bisa kalau yang kelas-kelas lumayan bisa miliaran. Kita ngomong KC lah, KC itu kan terkumpul miliaran gitu. Kalau Bu Uti Masa, Jul? iya KC miliaran. Yang diambil sama Ucup aja lumayan. Terus Saipudin juga lumayan. Itu dari istrinya Saipudin sendiri ya. Sarah Ayu yang ngomong loh. Sarah Ayu yang ngomong aja tuh uang masuk ngeri loh. Miliaran jadi. Tapi masalahnya ya karena uang setan nggak kelihatan jadinya kan. Saipudin pakai untuk kabur. Saipudin ya pakai untuk ya di Amerika biaya sana sini gitu. Jadi nggak kelihatannya karena itu. Nggak kelihatannya karena memang uang setan dimakan setan. Enggak, dulu Saipudin juga ikut buka donasi untuk KC dulu ya. Dia kan deket dulu ya sama si KC. Ya. Dia yang buka setelah dari Yusuf Manubulu, dia yang take over. Waktu itu si Rudi Yohanes juga pengen, Paul Jang juga pengen ya, semua berebut. Tapi kan Yusuf Manubulu terakhir disepak sama KC karena terbukti ya Yusuf Manubulu tuh galang donasinya pakai rekening pribadi dia dan dia bilang gini, yang kasih ke KC itu yang pakai kode unik. Sedangkan orang kan kebiasaan kadang-kadang nggak ada yang pakai kode unik ya. Disuruh rekening situ ya udah dia transfer gitu. Jadi yang diserahkan kepada KC itu yang hanya pakai kode unik sama pakai keterangan untuk KC. Dan itu ada 100-an juta, bayangkan. Yang itu aja 100-an juta, apalagi yang transfer tanpa pakai kode unik. Artinya nggak pakai, misalnya kalau transfer sejuta 8 gitu kan, 1000008 gitu. Lebih banyak yang pasti main transfer gitu aja, dan itu nggak mau dibuka, mutasi rekeningnya nggak mau dibuka. Dan ini membuat Yusuf Manubulu ya kita tahu lah. Kalau kita bilang ya dia apa ya mendapatkan apa yang dia tabur ya. Terakhir uangnya kan habis karena dia masuk penjara Demian juga. udah tahu belum, Jul? Demian udah tahu belum tantenya masuk ini ditangkap? Nggak tahu, aku belum WhatsApp dia. Jadi dia lagi lewat WhatsApp. di TikTok aku nih. WhatsApp lah Demian, kasihan lah. Kasih tahu lah. Itu kan dia pernah tandem berdua sama tantenya itu. Betul. Jadi uang setan dimakan setan tuh ya benaran. Contoh lah kita bilang Yusuf Manubulu uangnya kemana? Ya gitu aja. Jadi kembali lagi nggak ada gunanya kalian kayak gitu. Serius loh. Aku kadang-kadang miris melihat teman-teman nih kok tega gitu ya. Kok tega gitu kalau ada yang lagi terkena musibah malah malah dimanfaatin gitu. Seperti itu. Itu janganlah, kelewatan sekali. Tapi kalau Julius kemarin ketimpa musibah, kenapa nggak ada satupun umat Islam yang buka donasi? Ya gitu. Umat Muslim jangan sampai lah. Bahkan aku sudah wanti-wanti duluan ya. Sudah wanti-wanti duluan, jangan sampai ada umat Muslim yang pergi menjual nama untuk mendapatkan uang seperti itu. Nanti kalian pasti akan kualat. Dan itulah bedanya ya. Kalau di Islam kita masih takut dosa. Coba lihat, umat Muslim itu kalau buat sesuatu tuh masih mikir akhirat, masih mikir akhirat gitu kan. Beda sama orang yang istilahnya nggak takut lagi gitu. Udah merasa bahwa dia, saya pasti masuk surga kok. Ya, saya pasti masuk gitu. Jadi nggak takut-takut lagi. Itulah membedakan kita sama orang-orang di luar Islam ya. Mohon maaf, ini secara keimanan kita. Ya, jadi memang kalau kita lihat ya, aku bilangnya Tante Uti ini udah apes. Nggak, kira-kira menurut kamu siapa yang akan menjadi tempat penampungan uangnya nanti? Kalau menurut aku tuh yang paling dekat tuh sebenarnya yang paling layak untuk buka donasi itu Demian sih. Tapi Demian nggak punya channel dan Demian nggak ada yang dengar. Juga sebenarnya Demian ada yang dengar. Ya ini kan bukan masalah dekat atau nggak dekat, tapi masalahnya dia bisa nggak menggalang donasi. Enggak ya? Iya kan nggak semua orang jago galang donasi. Menurutmu Rudi Yohanes kayaknya bakal memenangkan tender ini kayaknya. Menurutmu? Tapi aku rasa nggak cocok lah. Jujur ya, ini saran bagi Tante Uti. Mau dengar boleh, nggak mau dengar juga bukan urusan saya. Kalau mau dibilang jelek-jelek ya, Paul Jang itu pakai yayasan. Dan di dalam tuh banyak orang. Dan terbukti uang tersebut akan diberikan. Yusuf Manubulu aja percayakan ke Paul Jang. Bayangkan, Yusuf Manubulu yang notabene nggak cocok sama Paul Jang, begitu dia kena kasus yang galang donasinya Paul Jang. Ya, jadi ditampilkan 2 rekening. Satu rekening yayasan Paul Jang, dan satu lagi ya Yusuf Manubulu punya, terserah kepada penonton. Dan yang masuk ke rekening yayasannya itu memang dicek masuk berapa ya udah diserahkan gitu. Agak mending ya. Karena di situ yayasan dan ada orang-orangnya, transparan lah. Agak transparan karena dibukain mutasinya. Jadi lebih bagus Paul Jang gitu ya. Jadi kalau menurut aku secara tapi kan reputasi. Dia di luar negeri, Jul. Nanti kan dia bisa ini juga kan nggak transfer duitnya ke Tante Uti. Nah, yayasannya dipegang sama orang-orang yang di Indonesia kok. Oh. Tapi masalah nggak mau transfer ya bisa aja semua kemungkinan bisa. Tapi kalau kita mengacu kepada reputasi, mohon maaf nih,
mengacu kepada reputasi kan terbukti agak mending dibandingkan dengan yang lain yang jelas-jelas. Ya kita nggak tahu kemana nantinya. Iya, berarti Paul Zhang ya reputasinya cukup bagus untuk donasi. Tapi kalau seandainya kenapa itu Sofiatul nggak buka ya? Sofiatul sama Tante Uti temenan nggak sih? Kalau nggak dulu pernah berantem ya? Kenapa Nggak nggak Pak tahu. Susara aja yang buka itu? Pak Susara Ini buka lagi. open Jadi house. gini, nggak semua orang pintar cari donasi. Hanya beberapa nama lah yang pintar cari donasi. Ya, Wak Donat, terus juga si Paul Zhang, Yusuf Manubulu, Tanpa Ragi, terus siapa lagi? Pak Bom Bom. Nah, itu kan orang-orang yang jago. Kalau yang lain kan cuman jago menghujat. Kalau galang donasi nggak semua orang punya bakat. Iya, jadi kalau menurut lu yang paling banyak nanti misalkannya membuka donasi nih, yang paling banyak nanti siapa? Rudy Yohanes atau Paul Zhang kira-kira nih? Kayaknya mending yang ke Paul Zhang ya, karena Paul Zhang tuh pengikutnya banyak. Yang kedua dia juga punya apa namanya link-link dia tuh pasti orang-orang kaya semua kan. Kalau Wak Donat kan ya siapa sih? Wak Donat juga udah banyak ininya kan, banyak masalahnya kan. Ini Paul Zhang aja ya kan. Tante Uti mendingan percayakan kepada Paul Zhang sih ya. Menurut lu gimana, Jul? Kalau itu sih saran, tapi walaupun dia serahkan ke Paul Zhang, pasti akan ada orang lain yang juga buka-buka nomor rekening, nggak peduli mereka. Mampus itu kan. Yang penting curi start, yang penting duluan. Ini kan siapa duluan udah lumayan keciprat gitu. Kayak contoh nih, Unirifah hari ini misalnya kena tangkap gitu. Kalau aku udah duluan galang pakai nomor rekeningku, otomatis pasti udah ada berapa puluh juta lah ya yang masuk duluan. Udah ada puluhan juta duluan masuk. Ya lumayan lah. Kalaupun besok aku nggak boleh lagi galang, minimal udah ada 70, 80 masuk kan gitu. Tapi jujur aku bilang aku juga turut inilah ya maksud aku tuh itu sih kenapa sih nggak debat biasa aja gitu ya, debat diskusi data tampilin nggak usah pakai pakai pijak-pijak gitu tuh kan kayaknya udah kayak kayak kena ya maksud aku tuh aku jadi ingat dengan tulah dia sama aku dulu gitu loh. Tulahnya itu balik ke dia gitu dan ternyata dia bertubi-tubi udahlah dia katanya masalah sama suaminya, kemudian dia sakit kanker, kemudian sekarang terjadi seperti ini. Jadi ingat perjalanan panjang debat-debat dulu gitu, Jul. Rata-rata tuh dari teman-teman Kristen kenapa naas semua banyak yang nasibnya ya. Dulu mereka ngejek-ngejek kok Agustan yang sakit. Sekarang tiba-tiba Tante Uti seperti ini. Tuh gimana tuh menurut teman-teman Kristen? Apakah Tante Uti itu kalau kok Agustan dibilang diazab sama Yesus nih. Tante Uti diazab sama Yesus tuh gimana? Cuma menurut lu gimana, Jul? Kan mereka juga suka ngejek kok Agustan kan dulu. Mereka bilang kok Agustan itu diazab sama Yesus karena ngentutin Bible. Nah sekarang gimana dong Tante Uti? Dia udah sakit kanker, kena apalagi dipanggil lagi kantor polisi gitu, belum lagi masalah keuangan juga gitu loh. Itu gimana dong gitu? Menurut lu gimana tuh? Ya, kalau Balik mereka kan imannya Kristen, pasti otomatis apapun yang terjadi sama Bu Uti ya itu campur tangannya Yesus kan, harusnya. Iya juga sih. Tapi Tante Uti kan seorang penatua kan di gerejanya. Harusnya tuh banyak yang support dia loh. Dia kan penatua dia tuh. Dan dia juga punya gereja sendiri gitu. Aku yakin kalau dia support banyak gitu. Ya mudah-mudahan ada hikmahnya dengan Tante Uti seperti itu terkumpul donasi kemudian setelah dia keluar dari penjara bisa dipakai. Tapi ya aku juga juga mendoakan semoga dia dapat hidayah gitu ya. Itu aja sih. Karena aku bagaimanapun juga aku dekat sama dia. Dekat dalam artian ya karena kita lawan debat, sering sering berantem gitu. Sering debat hebat gitulah. Sekarang jarang sih aku ajak karena dia lagi dalam keadaan sakit karena aku nggak mau kayak dia tuh tambah sakit dengan perdebatan nanti gara-gara aku bubukin dia tambah sakit lagi gitu ya Jul. Tapi siapa aja Jul yang udah buka donasi selain Rudy Yohanes yang udah terlihat? Belum ada, cuman dia sendiri yang baru dia sendiri. Berarti bakalan ada calon ya, ada calon yang membuka berarti ya selain Wak Donat ya. Nggak tahu kalau yang lain. Kalau yang lain mungkin bisa jadi gini, karena udah pernah ada kasus gini, mungkin orang akan mikir-mikir gitu daripada nanti disalahin, mending nggak. Kecuali benar-benar ya lu nggak mau tahu ya, main asal hantam nggak tahu malu ya mungkin. Tapi kalau yang lain mungkin akan tunggu siapa yang ditunjuk oleh Uti Watimena ya udahlah didukung. Bahkan Risuli Lubis aja nggak curi start loh. Risuli Lubis yang biasa duluan juga enggak kok. Jadi ya kita akan lihat lah siapa yang muka tembok, siapa yang benar-benar tuh cuman orientasinya money, uang aja ya, dibandingkan dengan yang benar-benar tulus mau membantu Bu Uti. Jadi mungkin ini saatnya Bu Uti untuk lihat siapa teman, siapa yang cuman manfaatin. Itu sih. Di sini anak adik aku lagi nangis kalau suaranya masuk aku minta maaf nih. Iya, jadi ya mudah-mudahan sih kalau aku cuma satu aja doaku semoga dengan kejadian ini Tante Uti bisa menjadi asbab hidayah
Mana tahu di penjara dia sadar bahwa yang dia lakukan ini adalah sesuatu yang dimurkai oleh Tuhan Rabbul Alamin, dan mudah-mudahan dia bermimpi dengan Yesus yang menyuruh dia untuk kembali ke jalan yang lurus gitu. Nabi Isa alaihissalam gitu. Karena bagaimanapun juga kan mereka percaya kalau ada datangin gitu kan. Ya mana tahu kita nanti di penjara dia dejavu gitu kan, seolah-olah terlihat Yesus berkata, "Kembalilah Uti ke jalan yang benar," gitu kan. Karena dia kan murtad kata dia. Ya dalam perspektif Islam kan kita menganggap dia kan tuh salah ya. Mudah-mudahan sih dia kembali ke fitrahnya sebagai seorang muslimah gitu. Dan aku nggak bisa banyak bicara sih tentang Tante Uti karena jujur aku tuh ada rasa kasihannya karena dia lagi sakit cancer gitu. Bahkan aku sempat nangis kan ketika dia kemarin dilihatin video atau foto dia yang udah nggak ada rambut gitu. Aku bandingin sama foto dia yang waktu masih cantik dan dia sempat bilang bahwa dia tuh badanku besar loh Rifa, kamu bakalan kalah sama aku kata dia. Ingat dulu Jul waktu aku debat sama dia? Badanku Betul, besar loh betul. Rifa katanya, badan kamu kecil katanya, kamu tuh bakalan bakalan ini sama aku kata dia. Ternyata dia malah menjadi seperti itu ya. Ya itu deh buat keluarganya Tante Uti semoga, kalian dapat support dari teman-teman Kristen lainnya, dan semoga Tante Uti bisa kembali berapologet dengan cara baik dan benar, tidak melakukan penistaan-penistaan, tidak melakukan kesengajaan ataupun tidak kesengajaan dalam, memandang kitab sucinya orang-orang Islam ataupun nama dari Allah ataupun nama dari tokoh-tokoh Islam sendiri, sehingga kita tidak jatuh dalam, tuduhan menista agama lain. Mungkin dari aku itu aja sih, Jul. Oke, silakan tutup. Ya teman-teman, mari kita doakan Tante Uti mendapatkan hidayah dari Allah walaupun hukum tetap berjalan. Semoga beliau mendapatkan hidayah, semoga beliau diberi kesehatan ya, sehingga dipanjangkan umurnya untuk kembali ke fitrahnya sebagai seorang muslimah. Itu aja dari aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.